Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi, Pak Fauzan, dan Mas Rois. Kami dari kelompok 1, Bramantia Gantari, akan menjelaskan terkait pengembangan atau redesign Menara Saida menjadi Cikopo Switch Tower. Jadi yang pertama, ada 4 bahasan utama. Yang pertama nanti kita akan memperkenalkan atau portofolio dari Braga Design Konsultan. Kemudian ada Project Analysis, Project Visibility Analysis, dan Development Project Analysis. Dari Braga sendiri terdapat 5 anggota utama, yaitu yang pertama saya Faisal Hafiz, Ganendra Wijaksana, Farhan, Wibi, dan Abian. Kemudian ini merupakan logo dari Braganya yang membawa semangat pemuda yang perang. Kemudian dari Braga sendiri menjadi 3 bidang utama yang kita kerjakan, urban design, arsitektur, dan arsitektur lanskap. Ini merupakan beberapa portofolio dari revitalisasi kawasan, proses-prosesnya, kemudian ada arsitektural juga, sekolah dan rusunawa, dan beberapa prosesnya. Kemudian masuk ke proyek analisis Cikopo Switch Tower. Jadi hal tersebut terjadi dari permasalahan utama, yaitu Menara Saida yang berhenti beroperasi dikarenakan adanya domino efek dari 3 permasalahan utama, yaitu terkait konflik internal pengelola, perencanaan yang tidak efektif yang kemudian memunculkan citra buruk yang melekat di masyarakat yang menjadikan Menara Saida terbengkalai cukup lama. Kemudian solusinya adalah itu revitalisasi Menara Saida dengan perencanaan yang efektif dibarengi dengan analisa market dan analisa finansial yang efisien dan sesuai target. Kemudian secara objektifnya, dari redesign tadi, kita akan membuat Cikopo Switch Tower, yaitu mixed use apartemen, hotel, dan mall, dengan 2 poin utama yang perlu diperhatikan terkait redesign bangunannya, kemudian rebranding Menara Saidanya, untuk memberikan kesan yang baru dan fresh untuk menghilangkan citra buruk yang melekat pada masyarakat. Kemudian masuk ke Project Visibility Analysis. Ya, untuk yang pertama ini ada terkait stakeholder analysis. Yang pertama identifikasi karakteristik dan klasifikasi. Ada beberapa stakeholder dari pemerintah dan otoritas. Terdapat 10 instansi atau stakeholder. Jadi next. Nah, ini untuk ke-10 untuk pemerintah dan otoritas, dan ada 2 dari pemilik dan shareholder. Lalu terdapat 3 dari pengelola dan pelaksana proyeknya. Lalu di yang terakhir ada masyarakat untuk pihak yang terdapat proyeknya. Di next. Nah, masuk ke panduan penilaian stakeholder, jadi terdapat interest dan power yang terdapat beberapa variabelnya. Nah, ini untuk ke-16 stakeholder yang tadi diurutkan dan disesuaikan dengan interest dan powernya, sehingga mendapatkan skor yang seperti pada tabel. Di next. Nah, selanjutnya selanjutnya ada terkait dengan kelas kepentingan dan juga kelas pengaruh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ke-16 stakeholder tadi diurutkan sehingga terdapat beberapa stakeholder yang penting dan sedang, dan juga tidak sangat penting. Nah, untuk selanjutnya kesimpulannya ini terdapat visualisasi pemetaan stakeholder. Untuk kesimpulannya ini diperoleh bahwa stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan tertinggi terdapat 6 stakeholder, yaitu Pemprov DKI Jakarta, BPD DKI Jakarta, DCTKRP DKI Jakarta, PT LRT, lalu Kementerian PUPR. Nah, juga keluarga Saida dan juga kontraktor utama dalam ini Braga, perlu adanya koordinasi dan juga kerjasama antara proyek redesign Menara Saida ini atau Cikopo Switch Tower nantinya, agar proyek bisa berjalan yang sesuai dengan aturan dan prosedur dan yang baik dan benar. Tentunya ada logical framework sendiri dibagi menjadi 4. Ada yang pertama ada activities dengan adanya analisis program ruang, kemudian pengembangan desain dan analisis finansial menghasilkan goal, yaitu aktivasi Menara Saida dengan meredesain bangunan agar dapat kembali beroperasi secara optimal, memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitarnya, dan menjadi aset yang produktif serta menguntungkan. Kemudian dari analisis program ruang didapatkan objektifnya, yaitu mendapatkan data ruang, mendapatkan data kebutuhan ruang gedung sesuai dengan kebutuhan, kemudian branding baru, kemudian desain Menara Saida menjadi lebih fresh, dan payback periodnya di bawah 10 tahun. Next. Kemudian untuk outputnya sendiri, objektifnya yaitu rencana desainnya dengan mock-up rencana ruang, rencana desain ulang gedung dengan 3D desain gedung, kemudian rencana pembiayaan prakonstruksi, konstruksi, dan operasional dengan rencana pembiayaan 20 tahun, dengan outcome-nya yaitu objektifnya meningkatkan efisiensi dan fungsionalitas ruang, dengan means of verification-nya yaitu laporan peningkatan produktivitas dan efisiensi ruang serta laporan keuangan. Kemudian untuk goal-nya sendiri dengan objektifnya yaitu peningkatan kepuasan pengguna dan peningkatan efisiensi operasional, dengan means of verification-nya yaitu yang pertama ada survei kepuasan, kemudian laporan kinerja operasional, dan laporan keuangan tahunan. Kemudian selanjutnya ada visibility study terkait finansial, di mana turnkey lump sum-nya yaitu setiap kontrak yang dibayarkan pekerjaan mencapai 100% dibayar sebesar 95%.
sedangkan untuk 5% sisanya yaitu dibayar setelah masa pemeliharaan ditetapkan selama 6 bulan. Kemudian dari segi investasi sendiri dipasarkan dengan sistem jual sebesar 64% dan 36% sahamnya dibeli oleh PT Mustika Ratu Aji dengan nilai investasi kurang lebih sebesar 98 miliar. Ini adalah terkait visibility study tentang technical, di sini merespon bagaimana permasalahan dari Menara Saida di sini tentang bentuk gedung yang miring. Nah, di sini penelitian dilakukan tentang uji kelayakan teknis bangunan di mana dengan metode TLS atau laser terensial. Next. Dari metode ini menggunakan 18 posisi pemindaian, di mana pada intinya adalah hasil dari studi di sini bahwasanya menara ini masih layak beroperasional karena secara tegak lurus dari gedung ini masih sesuai dengan kelayakan yang ada. Kemudian selanjutnya terkait visibility study environmental, yang pertama yaitu ada visibility study terkait dengan penggunaan lahan, di mana dilihat bagaimana terganggunya habitat alami, vegetasi, dan keanekaragaman hayati di sekitar area tersebut. Kemudian yang kedua ada polusi udara dan air, di mana potensi pelepasan polutan udara dan air dari bangunan yang tidak terawat, kemudian dampak visual dari bangunan yang terbengkalai itu sendiri, kemudian adanya risiko kesehatan dan keselamatan akibat bangunan itu terbengkalai, kemudian penggunaan energi dan sumber daya yang ditimbulkan oleh pembangunan dan penutupan dari Menara Saida itu sendiri. Kemudian ada kepatuhan dari regulasi, di mana tindakan mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, dan adanya pengelolaan limbah yang harus dinilai terhadap risiko pencemaran tanah, air, dan udara yang tidak terkelola dengan baik. Selanjutnya dari segi operasional, sistem struktur pada Menara Saida sendiri menggunakan sistem kombinasi antara open frame dan shear wall yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari bangunan. Sementara untuk pemakaian dari pondasi sendiri menggunakan sistem bore pile dengan struktur beton kadar jaringan. Untuk sistem sumber pengelolaan airnya sendiri itu menggunakan sistem dari PDAM dan sumber cadangan yang dialirkan ke tangki atap dengan booster pump untuk 2 lantai teratas, sehingga nantinya akan dialirkan lagi untuk menjadi cadangan hidran dan sprinkler. Next. Untuk sistem transportasi vertikal sendiri, di Menara Saida ini menggunakan 4 unit lift penumpang, 1 unit lift eksekutif, dan 1 unit lift barang. Untuk sistem pengawaan udara sendiri itu menggunakan sistem AHU AC sentral 2 unit, kemudian dari sistem sisi kelistrikannya sendiri itu menggunakan sistem 2 unit genset diesel berkapasitas 1000 kVA dengan sistem penanggulangan bencana yang sudah mengikuti standarisasi dari bangunan tinggi, yaitu menggunakan adanya sprinkler, smoke heat, detektor, fire extinguisher, fire alarm, dan sebagainya. Next. Ini untuk development project analisisnya sendiri dari yang sudah dijelaskan tadi, kami mengusulkan untuk zoning program bangunnya itu seperti ini. Jadi nantinya Cikoko Switch Tower akan dibagi menjadi 5 zoning utama, yaitu adanya retail, sky lounge, kondominium, 5-star hotel, retail shopping mall, dan juga basement. Next. Untuk area retail atau sky lounge-nya sendiri itu ditempatkan pada 2 lantai teratas bangunan dengan sistem adanya 1 tenan besar yang dapat mengakomodasi atau dialokasikan GFA sekitar 2016 meter persegi. Selanjutnya, untuk area kondominium terletak pada 14 lantai bangunan dengan tipe unit 45 dan 54 yang tersebar pada 13 lantai untuk tipe 45, 5 lantai untuk tipe 54 dengan total GFA sekitar 17.228 meter persegi. Next, untuk 5-star hotelnya ini sendiri akan ditempatkan pada 5 lantai. Jadi disebar ada standard room, suite room, convention hall, dan juga hotel restoran dengan total GFA sekitar 6.000 meter persegi. Selanjutnya untuk shopping mall atau retailnya itu sendiri terdapat pada 3 lantai podium yang nantinya tipe-tipe dari retailnya ada yang 100 meter persegi dan 200 meter persegi GFA-nya, kemudian juga ketika di total sekitar 400 meter persegi. Next, untuk basementnya sendiri terletak pada 4 lantai di bawah lantai paling bawah, 4 lantai di bawah tanah
Jadi nanti pembagian area parkirnya itu akan mengakomodasi jumlah unit parkir sekitar 526 kendaraan bermotor. Ya, selanjutnya untuk terkait desain development plan, bahwasannya konsep dari gedung ini adalah comforting zone and tropical ambience, di mana di sini ada tiga poin utama, yaitu tentang sustainable building, tentang green facade, dan juga tentang historical match. Nah, di sini ada 5 kriteria desain, bahwasanya yang pertama ada tata ruang, di mana lokasi existing terletak di dalam rencana kawasan TOD Rajikoko. Lanjut untuk yang bentuk dan masa bangunan, di sini sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya secara uji kelayakan bangunan gedung juga mengedepankan prinsip sustainability. Lanjut untuk ekspresi bangunan sendiri adalah langkah modern klasik khas Saidah Tower tetap dipertahankan dengan menambah citra bangunan yang diperbarui dengan prinsip fasad green building. Lanjut untuk tata ruang dan bangunan di dalam tapak. Tata ruang ini sudah dijelaskan juga dalam program dan aktivitas sebagaimana fungsi dari bangunan gedung ini menjadi hotel, kondominium, dan juga mall. Lanjut untuk tata ruang di luar tapak bangunan, di sini dimaksimalkan dalam pemenuhan fungsi ruang, sarana, dan prasarana publik terhadap bangunan itu sendiri. Lanjut. Untuk spatial planning di sini, gedung di sini lokasinya sangat strategis, di mana terdapat 3 moda transportasi dekat dengan stasiun LRT, stasiun KRL Sawang, dan juga jalur busway di sana. Lanjut. Untuk form dan mesinnya, di sini ada transformasi bentuk, di mana secara existing terlihat masih sangat layak. Lanjut untuk pembagian dari program ruangnya sesuai yang dijelaskan tersebut. Lanjut untuk penambahan fasadnya dengan perapian fasad, dan pada akhirnya seperti yang terlihat di dalam gambar. Lanjut. Nah, untuk building ekspresinya di sini, nah, untuk building ekspresinya di sini bisa dilihat bahwasannya secara garis besar ini menunjukkan bahwa berusaha untuk menampilkan gaya green facade building, di mana mempertahankan dengan prinsip sustainable building dengan mempertahankan nilai-nilai historical yang ada di gedung Saidah ini. Lanjut. Untuk spatial insight-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Nah, di sini untuk outside building-nya kurang lebih untuk pemenuhan sarana dan prasarana di luar gedung. Selanjutnya dari desain-desain yang sudah ada tadi, kita estimasikan budgeting dan cost-nya. Jadi dalam skema penyewaannya nanti ya, kita bikin skema bahwa kita akan menyewakan gedungnya ini per lantai. Jadi 14 lantai tadi kita sewakan ke developer apartemen, kemudian ada total 2 lantai untuk retail, dan ada 5 lantai untuk retail, dan ada 5 lantai lagi untuk 5-star hotel. Jadi dalam satu lantainya itu sudah kita bagi juga tipe-tipe yang bisa masuk dalam per lantainya itu apa aja yang sudah dijelaskan dalam program ruangnya tadi, dengan total biaya estimasi sampai 620 miliar. Kemudian selanjutnya secara operasional cost-nya itu di total nanti ada pengeluaran sebesar 9.670 juta. Kemudian secara revenue charge-nya yang didapat oleh pemilik gedung dari IPL itu sebesar 10,9 miliar sampai 11 miliar, dengan depresiasi bangunan per tahunnya yaitu 16 miliar. Kemudian secara rent revenue-nya jika dihitung sellable floor-nya per lantai tadi di total hingga 1 triliun per tahunnya. Kemudian secara LCCA-nya, cash in dan cash out-nya merupakan seperti yang ada di gambar. Secara net cash flow-nya itu dari tahun pertama hingga tahun kedua masih turun dikarenakan masih pembangunan. Kemudian di tahun ketiga mulai beroperasi, rent revenue dan rent charge-nya tadi sudah masuk, itu mulai naik grafiknya. NPV-nya didapat sebesar 5 triliun, kemudian IRR-nya 60%, dan payback period-nya 3 tahun. Sehingga dianggap proyek dari rintisan Menara Saidah menjadi Cikoko Suites Tower ini dapat dibilang atau dianggap layak. Mungkin terima kasih dari kami kelompok 1 Bramantia Gantari terkait redesign Menara Saidah menjadi Cikoko Suites Tower Development. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.